Assalamualaikum teman-teman. Hai, kembali lagi bersamaku Nendri Istika. Sebelum memulai video ini, aku ingatkan bagi kalian semua untuk jangan lupa menekan tombol subscribe di sebelah kanan bawah ya. Iya, yang berwarna merah, mendukung channel ini. Dan kemudian juga jangan lupa untuk like and comment jika kamu mempunyai kritik dan saran dan masukan untuk channel ini. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sebelum mulai belajar, biar barokah, yuk kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, di video kali ini kita akan belajar bareng lagi tentang suatu keadaan yang sering banget dialami oleh semua orang, bahkan semua orang di muka bumi ini, yaitu nyeri kepala atau yang sering disebut headache, atau mungkin kalian pernah dengar nama safalgia. Nah, apa sih perbedaan dari tiga kata ini? Kalau misalnya nyeri kepala itu bahasa Indonesianya, sedangkan kalau headache itu bahasa Inggrisnya, dan sefalgia merupakan bahasa medisnya. Jadi sekarang teman-teman udah pada tahu kan, dan gak bingung lagi kan kalau misalnya dengerin kata yang tiga ini dan dimanapun. Sebelum mulai pembahasan, kita perlu tahu dulu dong apa sih definisi dari sefalgia atau headache atau nyeri kepala itu. Nah, di sini kita pakai nyeri kepala aja ya, biar semua orang gampang ingat. Nyeri kepala itu sendiri adalah suatu nyeri yang dirasakan di daerah kepala atau merupakan suatu sensasi tidak nyaman yang dirasakan pada daerah kepala. Pokoknya intinya yaitu kalau misalnya kepala kita ngerasa nggak seperti biasanya, ingat ya, nggak seperti biasanya, itulah sakit kepala. Sederhana sih gitu, kalau misalnya nggak mau ribet atau bingung. Kalau menurut aku sih gitu, tapi kalau misalnya kalian mau buat perumpamaan yang lain yang kalian pahami, bisa juga loh. Nah, nyeri kepala ini dia punya klasifikasi atau pembagian lagi menjadi nyeri kepala primer dan nyeri kepala sekunder. Ingat ya, primer dan sekunder. Yang termasuk nyeri kepala type primer itu seperti yang pertama adalah migrain. Kemudian yang kedua adalah nyeri kepala type tegang atau tension type headache atau yang sering disingkat dengan TTH. Kemudian yang ketiga adalah cluster type headache. Dan nyeri kepala primer lainnya contohnya seperti hemikrania, kemudian ada post trauma, kemudian ada drug rebound headache atau obat sakit kepala, kemudian ada other benign headache atau sakit kepala yang disebabkan oleh penyakit jinak lainnya. Untuk teman-teman ketahui bahwa nyeri kepala primer ini merupakan 90% dari semua keluhan nyeri kepala. Sedangkan yang termasuk nyeri kepala sekunder ialah nyeri kepala yang disebabkan oleh penyakit organik atau kondisi kesehatan lainnya. Di video kali ini kita akan membahas tentang nyeri kepala yang umum dialami oleh orang-orang, yaitu yang pertama adalah migrain, dan yang kedua adalah tension type headache atau TTH, dan yang ketiga adalah cluster type headache atau CTH. Jadi yang pertama kita bahas adalah migrain. Pasti teman-teman semua udah nggak asing lagi kan dengan kata migrain atau sakit kepala sebelah. Di TV-TV pasti banyak kan yang disebut migrain ataupun sakit kepala sebelah.
Nyeri kepala type migrain ini sendiri dia tuh memiliki gejala klinis. Yang pertama adalah nyeri kepala terasa berdenyut atau terasa seperti ditusuk-tusuk. Kemudian gejala klinis yang kedua adalah nyeri kepala sebelah atau unilateral. Tapi bisa juga bergantian. Misalnya sekarang yang sakit sebelah kanan, nanti yang sebelah kiri. Pokoknya dia tuh tidak bisa berbarengan ya. Kemudian gejala klinis yang ketiga adalah mual muntah positif. Jadi pada nyeri kepala type migrain ini dia terdapat mual muntah. Kemudian gejala klinis yang keempat adalah gejala nyeri kepala diperberat oleh aktivitas. Jadi kalau misalnya orang yang pengidap migrain ini, jika dia beraktivitas, dia intensitas nyerinya tambah sakit. Akan tetapi kalau misalnya dia istirahat atau tidak beraktivitas terlalu berat, sakitnya tidak akan terlalu parah atau sakitnya berkurang. Kemudian gejala klinis yang kelima adalah fotofobia. Apa sih fotofobia itu? Secara harfiah, foto itu memiliki arti cahaya, sedangkan fobia itu memiliki arti takut. Jadi fotofobia itu takut akan cahaya. Jadi kalau misalnya orang pengidap migrain, dia intensitas nyerinya akan meningkat apabila matanya terkena cahaya. Kemudian yang keenam adalah fonofobia. Secara harfiah, fonofobia memiliki arti yaitu fono suara, sedangkan fobia adalah takut. Jadi, jika penderita migrain ini mendengar suara keras, maka intensitas nyerinya akan meningkat. Setelah mengetahui gejala klinisnya, sekarang kita akan bahas tentang pembagian migrainnya ya. Nah, migrain ini sendiri dia tuh memiliki dua pembagian. Yang pertama yaitu migrain dengan aura, dan yang kedua adalah migrain dengan non-aura. Kalau yang migrain dengan aura ini, dia sebelum munculnya sakit kepala migrain itu ada gejala klinis atau yang disebut dengan gejala pendahuluan sebelum munculnya nyeri kepala migrain itu sendiri. Gejala pendahuluan itu sendiri muncul sekitar 30 menit sebelum munculnya gejala sakit kepala migrain itu sendiri. Apa aja sih gejala pendahulunya itu? Yang pertama adalah seperti melihat kilatan cahaya atau sensitif terhadap cahaya atau melihat seperti kelip-kelip cahaya. Kemudian pandangan kabur atau berkabut, muncul bintik buta atau agak gelap pada pandangan, dan juga seperti melihat garis-garis atau bintik-bintik atau bulatan. Untuk gejala penyerta migrain dengan aura itu sendiri, dia itu bisa muncul sebelum migrain atau sesudah migrain itu terjadi. Kalau dia sebelum migrain dia muncul, berarti namanya prodromal. Kalau misalnya sesudah migrain, berarti itu postdromal. Jadi kalau misalnya ada orang sakit nih, sakit kepala ya, nah dia itu seperti gejala migrain. Tapi sebelum munculnya gejala migrain itu dia terdapat gejala klinis seperti misalnya kilatan cahaya atau bintik-bintik, dan pokoknya seperti gejala penyerta. Berarti itu namanya migrain aura prodromal. Sebaliknya ya, kalau misalnya sesudahnya berarti namanya postdromal. Kalau dia sebelum dan sesudah migrain, dia nggak ada gejala apapun, seperti bintik-bintik atau kilatan cahaya, itu berarti migrain non-aura. Ingat ya, sebelum dan sesudah gejala migrain tidak ada gejala penyerta. Semuanya pasti penasaran dong, penyebab dari migrain ini apa sih? Atau apa sih yang bisa memicu migrain ini sendiri? Sebelum kita membahas penyebab migrain itu sendiri, aku mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman. Migrain itu termasuk nyeri kepala sedang sampai berat. Oke, sekarang kita mulai pembahasan tentang pemicu atau penyebab migrain itu sendiri ya. Jadi yang pertama itu ada agen penyebabnya, yaitu makanan. Seperti makanan mengandung MSG, coklat, keju. Makanan dan minuman yang terlalu asin, terlalu manis, dan seafood-seafoodan juga bisa menyebabkan migrain ya teman-teman. Satu lagi yaitu gorengan.
Jadi kalau misalnya ada datang pasien dengan keluhan migrain, jangan lupa ditanya ya, apa dia udah makan berlebih makanan yang disebut. Kemudian ada juga agen penyebab lingkungan seperti suara keras, ketinggian, perubahan cuaca, asap rokok, cahaya yang terlalu terang. Kemudian ada juga nih agen penyebab perilaku psikologi seperti tidur yang kurang, kelelahan, dan menstruasi, kemudian menopause atau aktivitas fisik yang berlebih. Oke, sampai di sini udah ada bayangan belum tentang migrain? Kalau udah, kita lanjut ke penata laksanaan ya. Pengobatan pertama yang dapat diberikan adalah sumatriptan dengan dosis 50-100 mg per oral ya. Kemudian yang kedua adalah dari golongan tartat, yaitu ergotamin dengan dosis 2 mg per oral juga. Tapi dia dosis maksimalnya 6 mg per hari ya. Ergotamin ya, bukan ergometrin. Untuk pengobatan profilaksis atau pencegahannya itu sendiri dapat diberikan yang pertama adalah asam valproat 400 sampai 1000 mg per hari ya. Kemudian yang kedua adalah topiramat dengan dosis 25 sampai 150 mg per hari ya. Sebenarnya obat asam valproat sama topiramat ini itu untuk mencegah dan mengontrol kejang. Tapi obat ini dapat juga digunakan untuk mencegah sakit kepala migrain, mencegah ya, dan menurunkan intensitas terjadinya migrain itu sendiri. Ingat ya, topiramat ini tidak digunakan untuk mengobati migrain. Jika digunakan saat terjadinya migrain, dia itu tidak akan efektif. Pasti kita semua bingung dong, emang semua orang migrain yang dikasih profilaksis? Oh, tentu tidak dong. Jadi, yang diberikan pengobatan profilaksis itu yang pertama adalah ciri-cirinya itu serangan migrain yang berat dan menyebabkan pembatasan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah frekuensi serangan lebih dari 2 kali per bulan. Kemudian yang ketiga adalah pasien yang tidak respon dengan baik terhadap pengobatan abortif seperti sumatriptan dan ergotamin tadi. Sekali lagi aku ingatin, ergotamin ya teman-teman, bukan ergometrin. Kalau ergometrin itu untuk mencegah dan mengatasi perdarahan pada persalinan ataupun aborsi. Dan untuk syarat pemberian profilaksis yang keempat adalah serangan migrain sendiri terjadi lebih dari 24 jam. Untuk penanganan non-farmakologis atau non-obat pada migrain ini sendiri apa sih? Yang pertama adalah terapi relaksasi, yang kedua adalah terapi perilaku termasuk biofeedback, dan yang paling penting adalah menghindari agen penyebab migrain itu sendiri. Oke teman-teman, pembahasan tentang migrain udah selesai ya. Semoga teman-teman semua bisa memahami ya. Selanjutnya kita akan bahas adalah tension type headache atau sering disingkat dengan TTH, atau nyeri kepala type tegang otot. Langsung saja ya, tension type headache ini sendiri memiliki gejala klinis antara lain yang pertama adalah nyeri kepalanya bersifat tumpul. Kepala terasa berat, pegal, terus terasa kencang dan terasa seperti diikat. Nah, kalau pada migrain tadi nyerinya hanya sebelah. Kalau untuk TTH ini nyerinya pada kedua sisi kepala atau bilateral secara bersamaan. Kemudian gejala klinis yang kedua adalah tidak terdapat mual dan muntah. Kalau pada migrain type headache dia terdapat mual muntah, akan tetapi kalau pada tension type headache dia tidak terdapat mual muntah ya teman-teman. Dan untuk gejala klinis yang ketiga, kalau misalnya pada migrain tadi dia diperberat oleh aktivitas kan. Nah, sedangkan untuk tension type headache ini dia tidak diperberat oleh aktivitas apapun. Jadi mau dia aktivitas segimanapun ya sakitnya tetap segitu. Dia nggak bertambah parah atau
mendingan juga ya enggak gitu, tetap aja segitu. Nah kalau untuk migrain sendiri kan cuman kepala sebelah doang nih yang sakit, tapi kalau misalnya tension type headache ini, dia nyerinya itu biasanya dirasakannya dimulai dari leher bagian belakang, kemudian bisa menjalar juga ke kepala bagian belakang, baru dia menjalar ke seluruh kepala atau ke depan kepala. Begitu kalau misalnya tension type headache. Nah, tension type headache ini juga dia itu sakitnya nggak cuman di leher sama kepala doang, dia itu bisa juga menjalar ke bahu. Oh iya, tadi aku lupa juga. Kalau misalnya pada tension type headache ini kan emang dia itu nggak ada gejala mual muntah kan, tapi yang hebatnya itu atau yang uniknya itu dia walaupun dia nggak bisa mual muntah, tapi dia kemungkinan untuk anoreksia pada si penderitanya itu. Anoreksia itu maksudnya yang susah makan itu ya teman-teman. Nah, gejala lain juga yang sering ditemukan pada tension type headache ini yaitu seperti insomnia atau gangguan pada tidur. Nah, kalau misalnya orang insomnia ini itu kan sering terbangun tuh pada tengah malam gitu. Terus kalau tidur juga sering terbangun gitu. Nah, gejala lainnya itu juga dia tuh bisa konstipasi, terus gangguan nafas, terus bisa juga berat badan menurun, dan ada gangguan headnya juga loh dia tuh kalau misalnya tension type headache ini. Pasti teman-teman pada bingung kan atau bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa sampai konstipasi segala macem nih, padahal cuma nyeri kepala doang. Nanti ya kita bahas di penyebab dari tension type headache ini. Sekarang kita mau bahas klasifikasinya dulu ya. Nah, untuk klasifikasi dari tension type headache ini sendiri itu dia ada yang episodik sama kronik ya. Pembagiannya tuh ada yang episodik dan kronik. Kalau misalnya tadi yang di migrain itu dia tuh ada yang aura dan non aura, kalau misalnya di tension type headache ini dia tuh ada yang kronik dan episodik, atau episodik dan kronik lah intinya ya. Kalau yang nyeri kepala type episodik ini, dia itu nyeri kepalanya berlangsung kurang dari 15 hari dengan serangan yang terjadi kurang dari 1 hari per bulan. Jadi ya dia itu maksimal 12 hari ya dalam 1 tahun. Nah, kalau yang nyeri kepala tension headache yang kronis, dia itu nyeri kepalanya itu 15 hari lebih ya. Pokoknya lebih dari 15 hari dalam kurun 6 bulan terakhir. Untuk gampangnya gini aja deh, kalau misalnya dia sering berarti dia kronis, dan kalau misalnya dia jarang berarti dia episodik. Gitu aja deh ya ingatnya biar lebih gampang. Nah, kalau misalnya tension headache type kronis ini biasanya manifestasi klinis psikologikal yang mendasarinya seperti misalnya kecemasan dan depresi. Oh iya, lokasi nyeri pada tension type headache ini itu tuh biasanya dia bisa di frontal atau parietal ya. Nah, frontal ini maksudnya bagian depan kayak dahi gitu. Terus kalau misalnya parietal itu bagian belakang, ubun-ubun ke belakang. Nah, dia itu bisa juga di bagian temporal dan occipital. Kalau bagian temporal itu maksudnya di ini yang di tulang kita yang deket telinga, sedangkan untuk occipital tuh bagian belakang. Nyeri kepala untuk tension type headache ini termasuk nyeri kepala ringan sampai sedang ya teman-teman. Tadi kalau misalnya migrain itu dia tuh sedang sampai berat. Nah, kalau ini tuh ringan sampai sedang kalau misalnya tension type headache ini. Lanjut sekarang pembahasan ke penyebab atau pemicu dari tension type headache ini. Nah, kenapa sih dia bisa dapat menyebabkan anoreksia dan segala macam gangguan tidur segala macam? Nah, karena pemicu dari tension type headache ini merupakan stres. Jadi dapat berpengaruh ke siklus head segala macam ya teman-teman. Ingat, pemicunya itu adalah stres. Sekarang kita pembahasan untuk terapinya ya. Pertama dulu untuk terapi obatnya atau terapi farmakologinya. Nah, kalau misalnya pada penderita tension type headache ini memberikan ibuprofen 400 mg, diberikan 3/1 ya, atau 3 kali sehari. Kemudian kita bisa juga memberikan acetaminophen atau paracetamol 500 mg 4 kali sehari bisa juga ya teman-teman ya. Kemudian bisa juga aspirin dengan dosis 600 sampai 900 mg diberikan 3 kali sehari ya. Nah, untuk pengobatan simpel kombinasinya kita bisa mengkombinasikan
paracetamol dengan dosis 250 mg atau aspirin dengan dosis 250 mg atau ibuprofen dengan dosis 250 mg juga dengan kafein 65 mg. Jadi untuk tension type headache ini sendiri bisa kita belikan terapi kopi ya teman-teman, soalnya tadi ada kafein 65 mg. Tapi dengan catatan tidak ada riwayat penyakit gastritis atau emah gitu ya. Atau bisa juga sebelumnya makan nasi dulu, atau lebih baiknya langsung hubungi dokter atau para medis terdekat. Sedangkan untuk pengobatan profilaksis atau preventifnya atau pencegahannya untuk tension type headache ini kita bisa memberikan amitriptyline dengan dosis 25 sampai 150 mg per hari ya teman-teman. Itu untuk dosis preventifnya. Dan untuk terapi non farmakologisnya sendiri bisa diberikan penenangan diri pada pasien dan pengurangan stres dan latihan relaksasi dan biofeedback juga. Nah, latihan relaksasi dan biofeedback ini sendiri dapat menghasilkan penurunan aktivitas rasa nyeri sebanyak 50% loh teman-teman. Jadi penting banget ya untuk latihan relaksasi dan biofeedback sendiri. Udah deh teman-teman, pembahasan untuk tension type headache kita udah selesai ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa coba yang terakhir? Ya, cluster type headache atau yang sering disingkat dengan CTH. Teman-teman harus semangat ya, ini dikit lagi loh tinggal cluster type headache. Semoga ilmunya ini bermanfaat untuk orang tua, adik, kakak, istri, anak. Ya, teman-teman semangat. Oh iya, dan gak lupa juga buat masyarakat luas ya, semoga bermanfaat buat masyarakat luas. Nah, materi yang terakhir adalah cluster type headache atau yang sering disingkat dengan CTH. Nah, cluster type headache ini adalah salah satu type sakit kepala yang sangat menyakitkan nih teman-teman. Namun, dia tidak sampai mengancam jiwa ya. Dan cluster type headache ini sendiri dia tuh lebih sering terhadap laki-laki daripada perempuan. Jadi bagi kalian yang laki-laki tetap stay tune ya. Yang wanita juga dong, karena kan tidak menutup kemungkinan. Langsung saja, untuk gejala klinis dari cluster type headache ini, dia tuh memiliki klinis. Yang pertama adalah serangan nyeri kepala yang hebat dan mendadak, atau bisa juga dia nyeri kepalanya sangat hebat ya teman-teman. Dan gejala klinis yang kedua adalah nyerinya itu pada unilateral. Jadi dia tuh sama kayak yang migrain ya. Kalau misalnya sebelah kanan aja. Kalau misalnya sebelah kiri aja. Tapi kalau misalnya pada cluster type headache ini dia tuh kebiasaan atau biasanya dia tuh kalau misalnya udah yang sebelah kanan, yang kena terus sebelah kanannya. Dia tuh jarang banget bakal pindah ke sebelah kirinya lagi gitu. Kemudian yang ketiga, area yang diserang atau area nyerinya itu pertama bisa di orbital, kemudian bisa di supraorbital, bisa di temporal, atau bisa juga bagian pipi, sampai juga bisa juga bagian belakang ya, bagian belakang terus ke kepala. Nah, dia tuh sih sebenarnya khususnya di mata sama pipi, di hidung juga ya. Kemudian gejala klinis yang keempat adalah cluster type headache. Ini disertai dengan lakrimasi ya dia, lakrimasi atau keluarnya air mata gitu, dan biasanya dia juga ada injeksi konjungtiva, terus ada juga edem palpebra, bisa juga miosis atau ptosis ya. Kalau ptosis itu dia tuh kayak matanya kayak tidur gitu. Nah, perasaan gundah dan tidak bisa istirahat. Kemudian dia tuh keluar air hidung juga. Nah, keluar air hidung sama air matanya itu terus-terusan ya teman-teman ya. Kemudian untuk gejala klinis yang kelima adalah serangan pada cluster type headache ini biasanya berulang kali ya teman-teman. Bisa sekali sampai bahkan bisa lebih dari 8 kali dalam sehari. Kemudian untuk gejala klinis yang keenam adalah penyakit ini itu tidak memiliki hubungan dengan penyakit lainnya ya teman-teman. Tapi itu kebiasaannya teman-teman. Tapi penyakit ini tuh dapat menakutkan keluarga dan pasiennya sendiri. Karena apa? Karena saat serangan itu tuh pasien merasa sakit banget dan kadang-kadang banyak pasien juga yang merasa putus asa jika terkena serangan cluster type headache ini. Saking sakitnya loh teman-teman.
Nah, sekarang kita akan bahas tentang pembagian atau klasifikasi dari cluster type headache ini. Nah, cluster type headache ini mempunyai dua type atau dua klasifikasi. Yang pertama type episodik dan yang kedua kronis. Dia itu sama kayak tension type headache ya. Klasifikasinya tuh episodik dan kronis. Kalau pada cluster type episodik, dia itu serangannya terjadi setiap hari selama 1 minggu sampai 1 tahun teman-teman. Jadi serangan dia tuh nggak cuma sehari 2 hari teman-teman, dari bisa 1 minggu sampai 1 tahun full. Nah, kalau misalnya episodik ini diikuti oleh remisi atau tanpa nyeri ya, remisi tanpa nyeri yang berlangsung beberapa minggu sampai beberapa tahun sebelum berkembangnya periode cluster ini teman-teman. Sedangkan untuk cluster headache yang type kronis, dia itu serangannya terjadi setiap hari selama lebih dari 1 bulan sampai 1 tahun. Tadi kan kalau misalnya episodik itu kan 1 minggu sampai 1 tahun, kemungkinan bisa 1 minggu, kemungkinan bisa 1 tahun. Tapi kalau misalnya type kronis ini dia tuh bisa lebih selama 1 bulan atau sampai 1 tahun dengan tidak ada remisi atau celahnya sembuh sama sekali teman-teman. Nah, kalau misalnya pada type episodik tadi, dia tuh tanpa nyerinya berlangsung beberapa minggu kan teman-teman. Sedangkan kalau misalnya type kronis ini tanpa nyerinya itu berlangsung kurang dari 2 minggu. Jadi intinya tuh kalau misalnya untuk gampang ingatnya, pokoknya type episodik itu lebih ringan dan type kronis itu lebih lebih berat aja ya teman-teman ya. Sekarang kita akan membahas tentang pemicu atau penyebab dari si cluster type headache ini teman-teman. Nah, cluster type headache ini biasanya itu terjadi pada orang-orang dengan peminum yang berat ataupun perokok yang berat. Jadi ya mungkin bisa dikatakan bahwa pemicu dari si cluster type headache ini ya minum-minuman berat dan perokok yang berat gitu. Nah, selain rokok dan minuman tadi, cluster type headache ini bisa juga dipicu oleh obat-obatan seperti nitrogliserin yang dikonsumsi pada pasien jantung ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah kita bahas tentang penata laksanaan dari cluster type headache ini. Nah, untuk penata laksanaan farmakologinya atau pengobatan obatnya sendiri, itu yang pertama harus diberikan kepada pasien dengan cluster type headache ini yaitu oksigen murni sebanyak 8 liter dalam 10 menit. Terapi tersebut dapat mengurangi nyeri jika segera diberikan ya teman-teman ya. Terapi yang kedua adalah sumatriptan dengan dosis 6 mg injeksi subkutan ya teman-teman ya. Kenapa diberikan subkutan teman-teman? Karena dia injeksi subkutan dapat menghilangkan nyerinya secara efektif teman-teman ya, karena onset kerjanya itu cepat kalau misalnya dia diinjeksi subkutan, ketimbang atau daripada dia diberikan sumatriptan secara nasal. Kalau misalnya nasal bisa diberikan dengan dosis 20 mg ya teman-teman ya. Kemudian bisa juga diberikan dihidroergotamin ya teman-teman ya, diberikan intranasal sebanyak atau dosis 0,5 mg bilateral ya teman-teman ya. Jadi kanan kiri diberikan. Kemudian untuk dosis profilaksisnya sendiri untuk cluster type headache ini bisa diberikan Verampamil ya, 240 mg sampai 960 mg per hari ya teman-teman ya. Untuk dosis awalnya dapat diberikan 80 mg 3 kali sehari ya teman-teman ya. Nah, kalau dia tidak mempan dengan Verampamil, maka berikan litium dengan dosis awal yaitu 300 mg 2 kali 1 ya teman-teman ya. Terus kemudian dapat ditingkatkan menjadi 300 mg 3 kali 1 setelah 1 minggu ya teman-teman ya. Sedangkan untuk terapi non farmakologisnya itu bisa dilakukan pembedahan apabila terapi konservatifnya dan preventifnya itu gagal ya teman-teman ya. Dan bisa juga terapi pembedahan ini diindikasikan pada keluhan nyeri tanpa remisi ya teman-teman, dengan syarat pasien harus stabil fisiologisnya, stabil secara mental, secara mediknya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi menonton TV dan kontak dengan handphone ya teman-teman ya. Dan yang gak kalah pentingnya yaitu mengendalikan stres dan istirahat yang cukup.
Oh iya, kalau menurut aku sih suatu penyakit itu kayak orang yang gak suka sama kita ya. Menurut aku sih gitu. Kenapa aku bilang gitu? Jadi kalau misalnya orang yang gak suka atau benci sama kita itu, yang ngejahatin kita segala macam itu, kita ngeladenin balik, maka dia tuh bakal seneng banget, bakal ngerasa menang, segala macam lah pokoknya kalau misalnya kita ngerespon. Sedangkan kalau misalnya kita nggak ngerespon gitu, maka dia akan kesel sendiri. Jadi dampak buruknya tuh bakal ke dia sendiri. Nah, menurut aku sih penyakit juga kayak gitu ya. Kalau misalnya kita terlalu memikirkan sampai berlarut-larut, maka dia akan makin menjadi-jadi, akan menurunkan imunitas tubuh kita. Jadi teman-teman juga bisa ngasih edukasi ke pasien masing-masing kayak gitu juga ya, gitu, agar si pasien punya motivasi buat sembuh. Dan yang penting kita udah berusaha dengan cara berobat gitu kan, kemudian berdoa minta kesembuhan kepada Allah, dan kemudian ya udah ikhlas dan enjoy aja. Insya Allah pasti si penyakit itu bakal self limit sendiri gitu. Bagi kalian yang memiliki pasien yang beragama Islam atau Muslim, kalian bisa saranin juga loh untuk sebelum minum obat itu sholawat dulu nih 3 kali sholawat Nabi, biar lebih barokah. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, yuk subscribe dan like and share ke teman-teman atau orang-orang tercinta kalian untuk berbagi ilmu ya. Karena berbagi itu ibadah, apalagi ilmu. Dan jika kalian mempunyai saran, masukan, dan kritikan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian mempunyai request untuk materi selanjutnya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih.